Tuhan, saudara, kita masuk pagi hari pasal 19 dan 20. Kita akan lihat bersama pada ayat pertama sampai ayat yang kelima, saudara. Kita akan lihat ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Sama-sama kita baca ayat-ayat 1, 2, 3. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari. Di Tuhan, saudara, kita melihat dari judul perikop yang ada dalam Mazmur 19, kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya. Saudara, Daud berkata seperti ini, saudara, bahwa tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Yang memasang kemah di langit untuk matahari. Apa sih arti daripada Mazmur Daud ini, saudara? Yang saya tangkap dari apa yang menjadi perkataannya Daud, saudara, Daud lagi bilang begini, sangat sering Tuhan bicara bukan lewat suara. Ya, Tuhan berfirman kepada saya, berfirman kepada saudara bukan lewat suara. Ya, kadang dia bicara lewat suara, langsung kepada kita. Ya, tiap-tiap pribadi ada orang-orang yang mendengarkan seperti itu. Tapi ada orang-orang yang juga mendengarkan suara Tuhan lewat firman seperti kita pagi hari ini. Tetapi yang dimaksud dengan Daud ayat yang pertama sampai atau ayat yang keempat sampai ayat yang kelima, saudara, adalah apa? Sangat sering Tuhan bicara bukan lewat suara, bukan lewat firman seperti pagi hari juga, tapi lewat apa? Lewat kejadian-kejadian yang kita alami. Ada amin, saudara? Lewat peristiwa-peristiwa yang saya dan saudara alami dalam hidup. Dia berbicara sama kita, dia berfirman kepada kita. Seperti kalau saudara ingat peristiwa tentang Elia, saudara, bagaimana Elia ada di Gunung Horeb dan Tuhan bicara. Lewat apa Tuhan bicara? Lewat angin. Ya, angin yang membelah gunung. Lewat angin yang sepoi-sepoi. Lewat gempa bumi, saudara, lewat kejadian. Dari situ sebetulnya Tuhan lagi bicara sama Elia. Tuhan lagi mengingatkan Elia, Tuhan lagi memperingatkan Elia. Ada kejadian-kejadian yang terjadi, ada peristiwa-peristiwa yang terjadi. Tetapi saat itu, saudara, kalau saudara melihat, Elia nggak bisa menangkap. Ya, Elia tidak merasakan hadirat Tuhan di dalamnya. Makanya ketika angin membelah gunung, ketika angin sepoi-sepoi, ketika terjadi gempa bumi, Alkitab bilang begini, tetapi Tuhan tidak ada di sana. Apa sih artinya Tuhan tidak ada di sana? Elia nggak ngerasain hadirat Tuhan lagi. Padahal sebetulnya Tuhan lagi bicara, Tuhan lagi mengingatkan Elia lewat kejadian-kejadian yang terjadi di sekitar Elia, menimpa Elia bahkan. Nah, sering kali, saudara, saya katakan tadi bahwa Tuhan bicara lewat kejadian demi kejadian yang saya dan saudara alami. Tapi berapa banyak kali kita nggak bisa menangkap itu kejadian, ya banyak hal, saudara. Ya, kegagalan kita mungkin Tuhan bicara lewat kegagalan kita, lewat sakit kita, ya, lewat banyak hal, lewat kehilangan. Adakah kita bisa menangkap suara Tuhan? Pemazmur berkata, Daud berkata, tidak ada berita, tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpancar ke seluruh dunia. Suaranya enggak ada, tapi ada kejadian-kejadian yang dialami. Sering orang bilangnya begini, saya nggak bisa, saya butuh suara Tuhan, saya butuh pernyataan Tuhan. Tapi pernyataan Tuhan dalam hidup saya dan saudara seringkali dinyatakannya, saudara, lewat kejadian-kejadian yang saya dan saudara alami. Tapi berapa banyak kali seperti juga Elia, sudah nabi Tuhan yang besar, yang hebat itu, yang sudah melakukan banyak perkara yang luar biasa.
Ya, 450 nabi Baal, bahkan bukan cuma 450, ada nabi-nabi lain kurang lebih ada 900. Dikalahkan sama Nabi Elia. Menghadirkan api turun dari langit. Tapi saudara, ketika Elia kemudian takut dikejar sama Isabel, dia lari ke Gunung Horeb. Dalam keadaan yang putus asa dia, dalam keadaan yang hilang arah dia. Bahkan kalau boleh, dia mulai hilang panggilan Tuhan dalam hidupnya. Dia mulai hilang semangatnya. Karena apa? Karena dia mengalami yang namanya trauma mungkin. Karena dia dikejar, saudara. Karena peristiwa itu, saudaraku, ya, peristiwa turunnya api dari langit itu, saudara. Taruhan Nabi Elia dengan para nabi Baal. Jadi trauma Elia, takut Elia. Dan mungkin, saudara, semangat Elia jadi hilang. Panggilan Tuhan dalam hidupnya jadi mulai pudar, saudara. Sekarang dia mulai merasa nyaman ada di Gunung Horeb. Nggak ada lagi tantangan, nggak ada lagi pergumulan, nggak ada lagi kesusahan, nggak ada lagi yang namanya kepusingan. Tapi di situ sebetulnya Tuhan lagi bicara sama Elia untuk mengembalikan Elia pada jalan rencananya Tuhan. Lewat apa? Tadi angin, lewat gempa. Makanya ketika itu, saudaraku, ya, Elia tidak bisa menangkap suara itu. Ya, pada akhirnya Tuhan harus bicara sama Elia. Tuhan bertanya sama Elia, apa kerjamu di sini, Elia? Saudara, berapa banyak kali kita dapatkan suara itu, dapatkan peringatan itu, dapatkan pernyataan itu, tapi kita nggak peka, atau kita nggak mau dengar itu. Padahal itu adalah peringatan Tuhan buat saya dan saudara. Itu adalah suara Tuhan buat saya dan saudara. Dalam banyak hal saya mengalami banyak kejadian-kejadian di mana itu adalah suara Tuhan yang mengingatkan saya. Saya nggak tahu, saudara, ya, hari-hari ini apa yang jadi peringatan Tuhan dalam hidup saya. Tapi saya cuma bilang begini, kalau Tuhan mengingatkan kita, itu tandanya Tuhan sayang sama saya dan saudara. Ada amin, saudara. Kalau Tuhan masih mau mengingatkan kita, itu tandanya Tuhan sayang sama kita. Tuhan masih berkemurahan sama saya dan saudara. Yuk, kita belajar peka sama peringatan-peringatan Tuhan. Jangan abaikan. Jangan abaikan. Ya. Kita seringkali tidak peka dengan hal-hal yang seperti itu. Dan tolong kita pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, supaya apa yang jadi peringatan Tuhan hari-hari ini sama saya, sama saudara, saya tidak tahu, saudara. Ya. Tetapi saya percaya itu bukan terjadi asal terjadi. Ya, karena dalam hidup saya dan saudara tidak ada kejadian-kejadian yang terjadi secara kebetulan. Ada amin, saudara. Tidak ada kejadian-kejadian yang terjadi secara kebetulan. Kalau kita mengalami yang namanya kegagalan, itu peringatan Tuhan untuk mengingatkan kita tentang ada hal-hal yang Tuhan mau supaya kita bereskan. Kesombongan kita kah? Ketaatan kita kah? Ibadah kita kah? Atau banyak hal lain yang Tuhan lagi mau ingatkan. Suara Tuhan yang terjadi kepada Elia sebetulnya apa? Untuk mengembalikan Elia, membuat Elia turun dari Gunung Horeb. Kenapa? Karena Gunung Horeb itu bukan tempatnya Elia. Gunung Horeb itu bukan tempatnya Elia. Elia harus kembali turun. Apa? Melakukan lagi tugas-tugasnya. Tugas Elia belum selesai. Mungkin, saudara, suara Tuhan, kejadian-kejadian yang kita alami sedang membuat kita untuk kembali kepada rancangan Tuhan yang semula. Ini, saudara. Ya. Saya tidak tahu kalau saudara tanya, ada apa ya? Ya, saudara tanya sama Tuhan. Ya. Kejadian-kejadian yang saudara alami, sekali lagi saya katakan, tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Tidak ada yang terjadi secara tiba-tiba dan tidak ada tujuannya. Tidak ada.
Selalu ada rancangan Tuhan di dalamnya. Selalu ada maksud Tuhan di dalam. Yang saya pernah saksikan, anak saya sakit, saudara. Ada rencana Tuhan. Yang dulu, saudara, anak saya sakit kepala. Ya, yang kami sudah khawatir ada sesuatu yang terjadi di otaknya. Karena dia bisa tiba-tiba teriak, nangis, saudara, jerit, sakit. Bayangkan anak umur 2 atau 3 tahun. Adakah itu peristiwa cuma karena sakit belaka, sekedar sakit? Iya. Kalau saya nggak bisa menangkap itu, maka saya anggap itu sakit biasa. Oh ya sakit, ya nggak ngerti apa ya, yang mesti diobati. Tapi saya menangkap itu. Ketika itu saya datang sama Tuhan, saya tanya sama Tuhan, ada apa Tuhan? Ada apa? Karena ini sakitnya luar biasa, dan itu kalau tidak dibereskan bisa fatal yang terjadi sama anak saya. Kayak apa kalau otaknya rusak? Anak satu-satunya. Saya datang sama Tuhan, saya merendahkan diri sama Tuhan, saya tanya sama Tuhan, ada apa Tuhan? Ampun. Kalau saya ada salah, ampun Tuhan. Dan benar, ada hal yang Tuhan ingatkan sama saya. Lewat kejadian itu sebetulnya itu jadi peringatan Tuhan buat saya, untuk mengembalikan saya pada apa yang Tuhan mau saya harus kerjakan. Sekali lagi saya harus ingatkan saudara, semuanya itu terjadi bukan secara kebetulan. Semuanya itu terjadi bukan sekonyong-konyong dan gak ada maksud gitu. Terjadi ya begitu aja gitu. Pas lagi anginnya lagi nerpa kita, pas lagi hawanya ya lagi begini aja. Enggak, saudara. Sekali lagi, tidak. Tapi ada maksud Tuhan dalam hidup saudara. Tangkap itu. Jangan biarkan itu berlalu. Karena saya nggak ngerti kalau sampai saat itu saya nggak merendahkan diri, mungkin ada hal yang lebih parah menimpa anak saya. Karena kami bawa saudara, kami bawa diperiksa di scan ya sudah. Sampai saya bawa anak saya di scan ya, CT scan. Sampai anak saya dibawa CT scan. Takut ada apa gitu. Ada pendarahan kah? Ada apakah? Ada semua baik-baik. Cuman ini bukan buat menyudutkan saudara, tidak sama sekali. Firman Tuhan datang sama kita bertujuan untuk mengembalikan kita kepada jalannya Tuhan. Amin, saudara. Rancangan Tuhan, karena rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Ada amin, saudara. Di luar itu kecelakaan. Di luar itu kecelakaan. Di luar itu mana bahaya. Makanya Tuhan ingatkan Elia, kembalikan kepada jalannya Tuhan. Elia sudah nyaman saudara, dengan larinya dia, perginya dia ke Gunung Horeb. Dia udah gak usah lagi pusing sama Israel, gak usah pusing lagi sama orang-orang yang menyembah berhala. Dia bisa makan tidur. Tapi bukan itu yang jadi tujuan Tuhan, rencana Tuhan dalam hidupnya ini. Jadi harus turun kembali pada panggilan Tuhan dalam hidupnya. Eli harus turun untuk apa? Mengerjakan lagi tugas-tugasnya sebagai seorang nabinya Tuhan, hamba Tuhan. Tidak ada berita, tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar, nggak ada. Tapi apa? Tapi gema mereka terpancar ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung. Tiap-tiap kita ada peringatan-peringatan, ada suara-suara Tuhan yang Tuhan berikan kepada lewat apa? Lewat kejadian demi kejadian, lewat peristiwa.
Yuk tangkap itu, saudara. Kapan itu kita bisa tangkap suara Tuhan? Kapan kita bisa tangkap maksud Tuhan? Pada waktu kita merendahkan diri kita. Pada waktu kita tidak pernah merendahkan diri kita, maka kita nggak bisa nangkap itu. Saya nggak setuju kalau saudara tanya, ada apa ya Pak sama saya? Enggak, saya nggak setuju kalau saudara tanya sama saya. Kenapa? Karena jawaban saya bisa berbeda. Saya bukanlah Tuhan yang tahu apa yang dimaksudnya Tuhan dalam hidup saya. Tapi saya percaya Tuhan mau bicara langsung kepada saudara. Ada amin, saudara. Tuhan mau mengingatkan langsung kepada saudara. Kenapa? Karena yang Tuhan lagi bereskan adalah saudara. Sama seperti saya. Yang Tuhan lagi bereskan adalah saya waktu itu. Tuhan mau bicara sama saya langsung. Tuhan mau ingatkan saya langsung. Kalau saya tanya sama pemimpin lagi saya, mungkin saya tanya lagi sama pemimpin saya, mungkin maksudnya jadi berbeda. Jadi gak pas. Tanya sama Tuhan. Dengan cara apa? Rendahkan diri. Saya betul-betul saya merendahkan, saya nangis sama Tuhan. Saya tanya, ampun Tuhan, ampun. Kalau saya ada salah, ampun. Dan saya bilang, pasti saya salah. Pasti. Kalau apa yang terjadi sama anak saya, pasti saya yang salah. Tuhan ingatkan saya. Dan ketika saya melakukan, saya bilang, iya Tuhan, baik Tuhan. Nggak ada lagi. Itu kejadian berhari-hari loh saudara. Anak saya teriak seperti ini tuh berhari-hari. Ya, saya di jalan, tahu-tahu istri saya telepon saya dengar, ya istri saya bilang, Mika umat lagi. Saya dengar tuh saudara, saya dengar karena di kamar juga. Dia lagi teriak, kalau Yesus sakit. Udah nggak tahu mesti ngapain, udah nggak tahu mesti buat apa lagi. Tolong kita saudara, karena saya percaya Tuhan punya rencana yang indah buat saya dan saudara. Ada amin saudara. Kalau Tuhan sedang menarik kita masuk lagi dalam panggilan Tuhan, dalam rencana Tuhan, dalam jalannya Tuhan. Di dalam jalan Tuhan itu ada kemenangan. Ada amin saudara. Jalan Tuhan itu jalan kemenangan, tapi di luar jalannya Tuhan itu jalan yang celaka, jalan yang mengerikan. Di dalam jalan Tuhan ada masalah, tapi ada kemenangan senantiasa. Kenapa? Karena ada Tuhan yang pegang saya dan saudara. Ada amin. Ada Tuhan yang sertai. Tolong kita ya saudara. Bagian yang pertama ini, bagian yang kedua pasal 20 kita lihat ayat 7 sampai 9. Pasal 20 ayat 7 sampai 9. Sama-sama kita baca saudara. 1, 2, 3. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surga yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Amin. Pernyataan Daud saudara. Ya, pernyataan Daud di sini tentang bagaimana dia hidup di dalam mengandalkan Tuhan, ya. Bagaimana dia hidup menyertakan Tuhan dalam hidupnya. Bagaimana dia boleh melihat menyertakan Tuhan, mengandalkan Tuhan itu jadi apa ya? Jadi modal untuk ngalamin hidup dalam kemenangan. Ya, Daud melihat ada orang-orang yang mengandalkan kudanya, mengandalkan keretanya. Kenapa? Bukan berarti Daud nggak punya kuda, bukan berarti kuda dibunuhin sama Daud, kereta dibakarin sama Daud, enggak. Tetapi Daud tidak menaruh harapannya kepada kuda. Bukan berarti uang kita bagi-bagikan, kita buang-buang, kita bakar, saudara. Tetapi bagaimana kemudian kita tidak menaruh pengharapan kita kepada uang, kepada harta kita. Bisa bilang amin. Bukan berarti kita gak butuh semuanya itu, tetapi kita tidak menaruh pengharapan kita di dalam.
Bukan berarti kita copot jabatan kita buang jabatan kita. Tetapi itu yang Daud lagi ajarkan. Jangan andalkan jabatan, jangan andalkan posisi kita, jangan andalkan gelar kita. Bagus semuanya, tapi jangan andalkan itu jadi sesuatu yang utama gitu. Tapi Tuhanlah yang harusnya jadi utama. Tapi saudara, yang saya mau sampaikan pada pagi hari ini adalah, adakah cukup ucapan bibir kita katakan kita mengandalkan Tuhan? Adakah cukup sampai pada kita kalau kita bilang bahwa saya mengandalkan Tuhan, lalu itu hanya sampai pada pernyataan kita? Saya ini mengandalkan Tuhan. Saya ini nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Cukupkah sampai di situ? Jawabannya tidak. Nggak cukup cuma sampai pada pernyataan kita, cuma sampai perasaan kita, nggak cukup. Tapi sampai mana saudara? Kalau saudara melihat Daud, bagaimana Daud mengandalkan Tuhan sampai pada seluruh aspek hidupnya, memang dia mengandalkan Tuhan. Artinya begini, bukan cuma ucapan bibir dia berkata dia mengandalkan Tuhan, tetapi apa? Bagaimana dia juga menampilkan dirinya untuk apa? Dia selalu terhubung sama Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, terhubung sama Tuhan, saudara. Terhubung. Ya. Dia menyatakan dirinya bahwa dia mengandalkan Tuhan dengan apa? Dia terus menghubungkan dirinya, terhubung terus sama Tuhan. Jadi bukan cuma cukup sampai di bibir, saya mengandalkan Tuhan, nggak ada artinya mengandalkan yang lain. Aku hanya mengandalkan Tuhan, nggak cukup. Daud tampilkan, Daud buktikan dengan apa? Hubungannya sama Tuhan beres. Dia pastikan hubungannya sama Tuhan selalu connect, nempel. Dia mengandalkan Tuhan bukan cuma dari hubungan saja, tapi apa? Dari ketaatan. Dia mengandalkan Tuhan, dia buktikan itu, dia mengandalkan Tuhan dari ketaatannya dia sama Tuhan. Setiap apa yang Tuhan firmankan sama dia lakukan. Tanda kita mengandalkan Tuhan bukan cuma tentang pengakuan kita, sekedar pengakuan. Saya nggak bisa hidup tanpa Tuhan, saya nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Tapi apa? Bagaimana dengan hubungan saudara sama Tuhan? Yang kedua, yang tadi saya katakan, bagaimana dengan ketaatan saudara sama Tuhan? Ini sudah, ya. Ini yang harus kita lihat lagi. Karena tanpa kita sadar, ternyata saudaraku, ya sangat bertolak belakang antara pernyataan kita mengandalkan Tuhan dengan apa? Dengan bukti-bukti yang kita tampilkan, yang bukti-bukti yang kita berikan. Seringkali sangat bertolak belakang. Kita bicara mengandalkan Tuhan, tapi ibadah kita ancur-ancuran. Tapi apa? Kita mengandalkan Tuhan, tapi apa? Dalam setiap apa yang jadi rencana kita nggak pernah serahkan itu sama Tuhan. Kita nggak pernah bawa itu sama Tuhan. Kalau kita anggap itu untung, jalan. Kalau menurut kita, prinsip kita, feeling kita, intuisi kita bagus, jalan. Nggak ada tuh yang namanya nanya sama Tuhan, nggak ada tuh yang namanya berdoa dulu sama Tuhan. Pas kalau kita pas pengennya kita ya harus jalan. Nggak ada tuh yang namanya nanya boleh nggak Tuhan. Nggak, saudara, saya lagi ajar saudara pada bagaimana pernyataan kita itu harus jalan dengan apa yang kita kerjakan. Karena seringkali saya juga sangat bertolak belakang. Kita lagi diajar untuk sama nih. Kalau kita bilang saya mengandalkan Tuhan, saya nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Tapi seperti apa hubungan saudara sama Tuhan? Nempel nggak? Karena Yohanes pasal 15 berkata, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, ranting nggak bisa cuma bilang begini, oh saya nggak bisa hidup tanpa pokok anggur, oh saya nggak bisa hidup tanpa nempel sama pokok anggur. Tapi dirinya sendiri nggak pernah nempel. Gimana?
Bukan cuma sekedar pernyataan, tapi apa? Bagaimana kemudian dengan hubungan kita, benar nggak nih sama Tuhan? Berapa banyak kali kita nggak peduli dengan hubungan yang sudah renggang, hubungan yang sudah rusak, hubungan yang mesbah sudah tidak pernah ada lagi, udah nggak pernah menyala lagi mesbah doa kita. Nggak ada lagi yang namanya saat teduh, nggak ada lagi yang namanya pembacaan firman, nggak ada lagi waktu-waktu yang seperti itu. Kemarin kan kita bicara tentang minyak ya saudara, ya kan, saudara masih ingat ya saudara. Bagaimana minyak itu harus dibeli, bagaimana minyak itu nggak gratis, minyak itu nggak ngalir sendiri, minyak itu nggak otomatis keluar. Karena kita orang percaya, karena kita anak Tuhan, karena kita hamba Tuhan, ya, karena kita suka memberi, karena kita suka memberi persepuluhan, karena apa, saudara, maka minyak itu mengalir sendiri keluar. Enggak, minyak itu tetap harus dibeli. Saya harus beli minyak. Minyak itu harus dibayar. Ada harga yang saya harus keluarkan, ongkos yang saya harus keluarkan untuk saya bisa dapatkan minyak itu. Dan nggak gratis. Tapi kalau saya dan saudara punya minyak, dapat dipastikan pelita saudara menyala. Ada amin saudara? Amin. Pasti dapat dipastikan pelita saudara menyala. Kemarin kita bicara tentang bagaimana kita minta Tuhan nyalakan pelita saya, Tuhan nyalakan pelita saya. Betul saudara, betul pelita itu Tuhan nyalakan. Yes. Tapi berapa banyak pelita itu nggak pernah nyala. Kenapa? Karena sumbunya kering. Sumbunya dia sedot sesuatu dari tabung pelita itu, nggak ada isinya, nggak ada apa. Ini saudara, bicara tentang mengandalkan Tuhan, bukan cuma sampai di bibir, bukan cuma sampai di perkataan, bukan sampai pada pernyataan, bukan sampai juga pada pujian kita. Tapi sampai pada apa? Bagaimana dengan hubungan kita sama Tuhan? Oh, saya harus belajar bangun lagi, saya harus bersemangati lagi diri saya untuk apa? Untuk saya bangun lagi hubungan saya terus nempel terus sama Tuhan. Betul saudara. Karena saya tahu kalau saya nggak nempel, kering saya. Kalau saya nggak beli, nggak ada minyak saya. Kalau saya nggak nempel, kalau saya nggak memperhatikan hubungan saya, maka kata-kata saya tetap mengandalkan Tuhan hanya sampai pada bibir. Tapi Tuhan nggak pernah melihat bahwa hidup saya itu mengandalkan Tuhan. Saya punya beban yang banyak, saya punya tanggung jawab yang banyak. Ya, dalam penggembalaan saya harus jaga ini jemaat-jemaat Tuhan yang Tuhan percaya. Saya harus bawa itu, saya nggak bisa kendalikan ini, saudara. Saya nggak bisa kendalikan siapa saya bisa kendalikan pekerjaan ini, nggak bisa. Apalagi tambah saya juga diberikan tanggung jawab memimpin satu sinode. Aduh. Ampun saudara. Tapi saya mau bilang begini, bukan cuma saya yang punya banyak tanggung jawab, tapi saudara juga punya banyak tanggung jawab. Ada amin saudara? Amin. Bukan cuma saya yang punya tanggung jawab, saudara juga. Dan saya cuma bilang begini, ada banyak hal yang di luar dugaan saudara bisa terjadi, di luar hitungan saudara bisa terjadi. Di luar apa? Di luar kebiasaan bisa terjadi. Dan ketika itu terjadi, susah saudara mengendalikannya. Kenapa? Di luar dugaan, di luar perkiraan kita. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, selalu ada cara Tuhan menolong saya dan saudara. Ada amin. Selalu ada cara Tuhan.
dalam kebodohan kita, dalam ketidakmengertian kita. Tapi nggak ngerti gimana, kata-kata kita yang sederhana, tapi ternyata diurapi sama Tuhan, itu membuat suasana keadaan jadi berubah. Bisa bilang amin, saudara? Perbuatan kita, tindakan kita yang sederhana, yang kita anggap aduh salah, ternyata diberkati sama Tuhan, jadi sesuatu yang jadi membuat jalan keluar terjadi. Bukan cuma saya yang punya banyak tanggung jawab, tapi saudara juga punya banyak tanggung jawab. Dan itu tidak mudah, saudara. Kenapa? Karena satu kali saudara lakukan sebuah kesalahan bisa rusak dan dampaknya lama banget. Sekali lagi, firman Tuhan lagi ingatkan sama kita, jangan cuma sampai di bibir pernyataan kita mengandalkan Tuhan, tapi sampai pada apa? Sampai pada hal-hal yang lain kita buktikan itu. Bisa bilang amin, saudara? Hubungan kita jaga untuk terus terhubung sama Tuhan. Ketaatan kita, penundukan diri kita. Kita ajarkan diri kita untuk kita belajar untuk terhubung, dan juga belajar untuk kita punya penundukan diri sama Tuhan. Tolong kita ya, saudara. Karena saya melihat Daud, saudaraku, ya, ketika dia berkata seperti ini, dia buktikan itu dengan berbagai macam tindakan-tindakannya juga sejalan. Dan bagaimana benar-benar Daud, saudaraku, bagaimana Daud yang mengandalkan Tuhan itu secara total, secara penuh. Sungguh Tuhan jadi pembela dalam hidupnya. Ada amin, saudara. Tuhan jadi penolong dalam hidupnya. Tuhan yang selalu meluputkan dia. Ketika dia keadaannya sudah tidak memungkinkan, pengalaman perangnya sudah tidak bisa diandalkan, dan semuanya sudah tidak ada yang bisa diandalkan, tapi selalu ada Tuhan yang jadi penolong buat dia, buat Daud. Ada amin, saudara. Coba saudara lihat kisah tentang Daud. Lihat tentang Daud. Ada saat dimana Daud sudah terjepit, terpojok, nggak ada. Satu saat dia ada di daerah mana? Ya, satu saat dia ada di daerah mana, saudara? Dia sudah di tikungan lekungan gunung, bukit, ya, di mana ini Saul, ini Daud. Sebetulnya udah pengen ketemu. Udah pengen ketemu tuh, saudara. Ada ceritanya seperti itu. Tapi bagaimana kemudian Tuhan, saudara? Kemudian Tuhan membalikan pasukannya Saul. Kenapa? Karena Israel dikepung. Ada Filistin kalau nggak salah menyerang, saudara. Dan ada kurir, ada pembawa berita datang. Itu Filistin lagi nyerang. Bukankah Tuhan itu yang buat, saudara? Sampai kemudian Saul dan pasukannya balik ke arah laut. Kita nggak bisa prediksi di depan kita ada apa. Betul, saudara. Itu kan bicara di depan. Daud dengan semua keahliannya, dengan semua perangkat perangnya, mata-matanya, tapi ternyata dia nggak mampu untuk bisa memprediksi apa yang bisa terjadi, apa yang ada di depan. Ternyata yang di depan Daud mengerikan, Saul dengan pasukan. Kita nggak bisa prediksi, saudara, di depan ada apa yang akan terjadi sama kita. Tapi tenang, kalau kita mengandalkan Tuhan jadi penolong buat setiap kita. Ada amin, saudara. Dia selalu punya banyak cara untuk meluputkan kita. Makanya jangan andalkan diri sendiri. Jangan. Engkau memang punya keahlian, engkau memang punya modal, engkau memang punya banyak hal, tapi jangan andalkan Tuhan. Ada amin, saudara. Andalkan Tuhan. Saya melihat Daud diluputkan. Hampir saja habis Daud. Karena itu di tikungan dan ada jurang, ya, ada jurang, itu bukit gunung, sudah ada jurang, jadi susah untuk bisa melarikan diri, meluputkan diri. Dan pasukannya Daud kan cuma pasukan yang ada di gua Adulam itu. Dan bagaimana Tuhan dengan caranya
menghindarkan Daud dari peperangan. Pasukan Saul mundur karena ada berita seperti itu. Kita nggak tahu keadaan ke depan kayak apa. Tapi saya percaya selalu ada pertolongan Tuhan buat saya dan saudara. Amin. Selalu ada pembelaan Tuhan, selalu ada jalan Tuhan, ada cara Tuhan untuk selalu bisa menolong saya dan saudara, meluputkan kita dari mara bahaya yang kita nggak bisa prediksi. Tapi Tuhan jadi penolong buat saya dan saudara. Mari kita menyembah Tuhan. Saudara, ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. 15:56. Selalu ada di dalam
Tuhan Yesus, demikian pula bangsa negara kami Indonesia diberkati, kota kami Cirebon diberkati, kami rindu kami pulang dari tempat itu, kami jadi berkat dimanapun kami berada. Pekerjaan Tuhan dengan Tuhan diberkati, tambahkan bilangan jiwa yang ada, jiwa-jiwa rindu bertumbuh mengenal lebih dalam, kirimkan bersama kami tempat. Bahkan semua gereja-gereja di kota Cirebon semuanya diberkati oleh Tuhan. Jangan kami arahkan buat setiap jiwa-jiwa yang kami doakan di dalam nama Tuhan Yesus. Keselamatan daripada Tuhan menjadi bagian mereka. Di dalamnya ada papa, mama, kakak, adik kami, keluarga, sanak saudara kami, kenalan kami, cucu-cucu kami yang belum diselamatkan. Selamatkan mereka oleh anugerah Tuhan yang besar. Terima kasih. Tangan kami yang terawih pagi hari kami percaya, tangan kami limpah dengan berkat Allah, kemuliaan Allah. Jadi bagian kami sepanjang hari. Kami sambut hari yang baru, berjalan bersama dengan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pagi itu.